Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslim dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di 107,9 FM dan Radio Gaul FM. Senang sekali bisa bersama para pendengar semua, para pendengar setia Radio Dais di sore kali ini. Kami akan kembali mengulas kitab Nasaihud Diniyah bersama guru kita Habib Muhammad Diyauddin Al-Mutahhar. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Ini masih bulan Zulhijjah Habib ya? Masih bulan Zulhijjah. Kambing sama sapi ini. Alhamdulillah. Insya Allah guru kita pada kesempatan sore kali ini akan berbicara tentang bekal seorang pendakwah. Untuk itu nanti bila mana ada pertanyaan seputar tema ataupun di luar tema, bisa langsung ditanyakan kepada beliau melalui chatting WhatsApp 082133670000 ataupun melalui langsung telepon 0246746352. Mari bersama kita menyok keparan dari Habib dia. Monggo Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah kita bisa lanjut lagi di kajian kitab Nasaihud Diniyah. Di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa seorang alim ya atau seorang orang yang berilmu itu punya pertanda dan lain sebagainya. Maka kemudian sekali lagi bahwa dari awal sudah ditekankan bahwa kepentingan kita yang pertama adalah belajar, kemudian mengamalkan, kemudian setelah itu mengajarkan. Ya. Jadi kalau sudah belajar maka harus diamalkan. Yang terakhir, ya, langkah terakhir dalam kepentingan ilmunya adalah mengajarkannya. Tapi kemudian kalau cuma sebatas mengajarkan tanpa ada basic apapun, hanya sebatas ngomong ini hukumnya A, ini hukumnya B, mungkin orang nggak akan puas, atau mungkin itu kurang komplit. Maka kemudian sini Imam Haddad rahimahullah taala dalam kitabnya Nasaihud Diniyah ini memberikan istilahnya 3 hal yang harus dimiliki oleh setiap orang, atau khususnya orang yang alim ketika dia mau ngajak orang, ketika dia mau mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Di sini beliau rahimahullah menyatakan wa yanbaghi lil alim bi umurid din adh-dhahirah ay yudhifa ila dhalika al-ilmi bil akhlaqil batinah min sifatil qulub wal ilmi bi asraril a'mal wa afatiha. Seorang alim seyogyanya harus juga ya selain punya ilmu zahir, ya ilmu yang terkait dengan hukum-hukum dan lain sebagainya, dia harus juga punya ilmu batin. Apa itu ilmu batin? Ilmu batin adalah yang terkait dengan hati dan penyakit-penyakitnya. Ya. Jadi dia harus tahu bahwa saya ini sebagai orang yang misalnya punya ilmu, ya, maka ketika menyebarkan ilmu pun saya nggak boleh pilih-pilih orang. Ya. Saya nggak boleh kemudian misalnya hasud ya, dengan kondisi orang yang lebih daripada saya. Dia orang alim tadi yang mau mengajak kepada orang, dia harus tahu itu. Ya. Dia harus tahu kalau nanti kena penyakit hasad, cara ngobatinya gimana. Kalau dia kena penyakit kibir, sombong, cara ngobatinya bagaimana. Kalau dia kena penyakit ujub, ya, membanggakan dirinya, maka cara mengobatinya bagaimana. Dia harus tahu itu. Ya, supaya apa yang dia keluarkan, apa yang dia ajarkan memang betul-betul keluar dari dalam hatinya yang bersih. Ya. Selain itu juga harus diberikan juga, atau harus disandarkan juga atau mendapat juga adalah ilmu bil wa'di wal wa'id al waqi'aini fil kitabi was sunnah, yaitu ilmu atau pengetahuan tentang al-wa'd, ya, janji baik, wal wa'id, janji ancaman yang ada di kitab di Al-Qur'an maupun di Al-Hadits. Maksudnya adalah supaya orang yang tadi min dzikri thawabil muhsinin wa iqabil musiin. Yang dimaksud adalah bagaimana dalam hadis, dalam Al-Qur'an ada penyebutan pahala-pahala. Ya. Dan juga ada penyebutan ancaman-ancaman terkait hukuman-hukuman tertentu. Karena ya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, ya, selain mewajibkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu, tapi Allah juga memberikan ancaman bagi yang haram dan kebaikan bagi yang wajib ini tadi. Itu juga harus diketahui oleh orang yang alim. Jadi jangan cuma misalnya cuma nyuruh orang untuk zakat tapi nggak tahu ya, janji Allah untuk mengerjakan zakatnya apa. Atau melarang orang untuk misalnya tidak haji tapi nggak tahu
Apa ancaman Allah terhadap orang yang menunda-nunda hajinya? Ini harus diketahui, harus dipahami supaya ketika dia menyampaikan, ya, dia menyampaikannya dengan ilmunya, ilmu zahirnya, kemudian dalam mengeluarkannya atau menyampaikannya dia juga bersih dari segala macam penyakit hati, ya. Dan juga dia mengingatkan orang bahwa setiap kebaikan yang dilakukan itu ada balasan yang baik dari Allah. Setiap kejelekan yang dilakukan juga pasti akan ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Fa bidzalika yatimmu amrul alim, kata Imam Haddad. Kalau sudah begitu nanti orang alim ini sudah sempurna. Ya, dia sudah komplit. Ya, hukumnya dia tahu. Ya, kemudian dalam mengamalkan dan juga dalam mengajarkan juga hatinya bersih dari segala macam penyakit. Kemudian orang-orang yang diajarkan pun juga tahu bahwa ini adalah betul-betul anjuran Allah. Ini betul-betul larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia mengucapkan ayat-ayat ataupun hadis yang terkait dengan hal tersebut. Wa yakmulu naf'u lahu wal intifa'u bih. Ya, kemudian manfaatnya juga menjadi sempurna. Fa inna hadhil ulum allati dzakarnaha la yatimmu ba'daha biduni ba'd. Karena kata Imam Haddad, ilmu ini enggak bisa sempurna kalau sendirian. Jadi harus saling menyempurnakan. Ya, harus saling menyempurnakan. Wa hiya ulumus salafus salih ya'rifu dzalika man tala asiyarahum. Dan itu adalah ilmunya para salaf saleh, para ulama-ulama terdahulu, dan orang yang membaca sejarah mereka pasti tahu. Ya, karena kita tahu bahwa banyak di antara ulama-ulama dulu ini kadang-kadang ya memberikan gambaran atau memberikan praktek di hal-hal yang mungkin luput dari kita. Ya. Sebagai contoh dikisahkan bahwa ada orang itu senangnya itu siwak. Dan siwak itu kan bagi kita hal yang sepele kadang-kadang. Ya. Itu sunnah, ya anjuran ada, tapi anjuran sunnah. Tapi dalam sebuah hadis disebutkan bahwa siwak itu ya meringankan atau membuat orang tidak kesakitan saat dicabut nyawanya. Sehingga dikisahkan bahwa ada orang yang terbiasa siwak. Jadi kalau orang ini bangun tidur siwak, nanti dia mau apa siwak, sering siwakan terus. Itu subhanallah ketika dia waktunya mati, ya, ketika nyawa dicabut dia nggak tahu kalau nyawanya dicabut. Sehingga dia baru sadar ketika sudah dalam kuburan. Ya, dikisahkan istilahnya ada orang yang kasyaf yang melihat itu atau dia dapat cerita melalui mimpi itu. Si orang ini cerita bahwa ketika saya bangun, saya ngerogoh di samping kanan saya, samping kiri, nyari siwak. Karena terbiasa kalau mau tidur siwak. Terus didatangi malaikat, dua malaikat Munkar Nakir ini mau nanyain. Tanya malaikat, loh kamu kenapa kok ngerogoh kanan kiri? Kata orang ini, ya saya mau nyari siwak. Lah ngapain kamu nyari siwak? Ya kan saya bangun tidur. Semua malaikat ini bilang, ya sudah, kalau orang yang terbiasa seperti ini pasti dia orang beriman, nggak mungkin enggak. Terus dua malaikat itu pun kemudian pergi. Jadi gambaran betapa satu anjuran ya terkait siwak pun ketika diamalkan oleh orang-orang dahulu ya memiliki efek yang sampai orang ini pun meninggal pun dia nggak merasakannya. Nah, kisah-kisah ini atau hal semacam ini berawal dari keinginan orang ini untuk mengamalkan siwak. Mengamalkan sunnah siwak. Jadi dalam kondisi apapun menggunakan siwak. Ya, salaf juga begitu. Jadi hal-hal yang kecil yang dia tahu bahwa ini ada fadilahnya, ada keutamanya dilakukan. Ada hal-hal yang yang jelek pun walaupun bukan yang haram, yang makruh aja juga mereka tinggalkan. Itu sebagian dari lakunya atau kehidupan para salaf pada zaman dahulu. Wa amma ilmul batin falaqi wa malahu bidun ilmi zahir. Kata Imam Haddad ini untuk beliau menjelaskan bahwa ilmu ini saling terkait. Ya, jadi semuanya saling menyempurnakan. Maka kata Imam Haddad, amma ilmul batin, adapun ilmu batin, ilmu terkait akhlak, ya hati tadi, itu falaqi wa malahu bidun ilmi zahir. Itu enggak akan lurus, enggak akan berdiri tanpa ada ilmu zahir. Ya karena kadang itu tadi ada beberapa orang yang merasa bahwa sholat itu kan harus khusyuk, ya, wajib khusyuk, sehingga ketika dia merasa bahwa dirinya belum khusyuk maka dia tidak mau sholat. Ya, nggak benar. Maka ilmu batin yang seperti ini juga harus diimbangi dengan ilmu zahir. Ya, di mana ilmu zahir ini terkait dengan kewajiban-kewajiban, larangan-larangan yang mau ikhlas atau nggak ikhlas, khusyuk ataupun nggak khusyuk ya dijalankan. Ya, sambil berusaha meluruskan atau membersihkan yang batin tadi. Wa amma ilmu zahir fala tamama lahu biduni ilmil batin. Adapun ilmu zahir enggak akan sempurna tanpa adanya ilmu batin. Ya. Bagaimana orang ketika misalnya mengeluarkan
Jangan jauh-jauh lah yang kemarin yang kita kemarin ngalami. Ya. Idul Adha. Ya. Idul Adha itu kan dianjurkan ketika setelah menyembelih kurban, orang yang menyembelih ini mengantarkan sendiri daging kurbannya ke orang yang mau dia beri. Sunnahnya seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Ya. Ya. Dimana akikah pun juga nanti begitu. Ya. Tapi ada orang-orang yang merasa atau mungkin bukan salah ya, tapi kurang tepat. Yaitu ketika dia nyembelih ya udhiyah kurban, terus dia woro-woro, ayo yang mau daging kurban datang ke rumah. Maka bisa kita katakan bahwa orang ini tidak sesuai dengan sunnah. Loh, kenapa kok sunnahnya orang ini yang si mudhahi ini, orang yang berkorban ini mengantarkan langsung ke orang yang mau dia beri? Satu, supaya dia melatih dirinya bahwa bisa jadi orang yang dia antarkan tadi nggak mau dilihat kalau dia ini butuh dengan daging kambing. Maka personal dia ngantarnya. Karena kalau di woro-woro, ada orang-orang yang merasa harga dirinya itu dia butuh, tapi karena harga dirinya nggak mau dilihat orang lain, malah dia nggak dapat. Untuk menjaga itu, ya kita tahu dari ilmu batin ini tadi. Jangan sampai menjatuhkan martabat orang lain. Karena misalnya dengan woro-woro terus manggil orang banyak ya. Itu kita tidak tahu ini orang ini betul-betul butuh atau asal serampangan dan sebagainya, enggak ada. Tapi dengan ilmu batin jadi ilmu zahir dilaksanakan bersamaan dengan ilmu batin. Maka dengan itulah kemudian menjadi sempurna. Wa amma ilmu al-wa'di wal wa'id falima fihi ma min at-targhib fi iqamati al-awamir wal fadail wa min at-tarhib 'anil wuqu' fil maharim war rad'il wa qati adapun ilmu atau pengetahuan tentang ancaman ataupun janji Allah yang baik, maka itu perlu supaya orang ini punya semangat dalam melaksanakan, atau punya rasa takut supaya tidak menjalankan hal yang haram. Karena mau diakui ataupun tidak bahwa kita ini masih mengharapkan pahala, dan kita takut dengan hukuman-hukuman di neraka. Jadi ini yang juga harus terus kalau dibilang itu kan berarti nggak ikhlas. Itu masih masuk kategori ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu adalah ketika kita melaksanakan sesuatu yang memang sudah Allah perintahkan, baik ada janji ataupun ada ancaman atau enggak. Maka kemudian para ulama termasuk Syekh Nawawi Banten itu membagi ikhlas menjadi tiga tingkatan. Tingkatan pertama yang paling tinggi yaitu dia memang imtithalul amr wajnabun nahi tanpa embel-embel apapun. Karena ini perintah Allah sudah kita dilakukan. Itu yang paling tinggi. Yang kedua beliau katakan adalah orang-orang yang melakukan kebaikan mengharap surga atau pahala. Menjauhi larangan berharap jauh dari ancaman ataupun neraka. Itu pun masih masuk kategori ikhlas. Dan yang paling rendah atau yang nomor 3 adalah orang-orang yang melakukan sesuatu karena fadilah tertentu. Semacam tadi disebutkan dalam sebuah hadis bahwa siwak itu nanti membersihkan mulut, mempercepat atau meringankan sakaratul maut. Terus dia bersiwak dalam rangka kepingin nanti kalau meninggal mudah. Itu masih masuk kategori ikhlas. Kenapa kok masih masuk kategori ikhlas? Dijawab para ulama bahwa karena dia yakin dengan janji Allah dan Rasulnya. Karena dia yakin dengan janji Allah dan Rasulnya, berarti dia masih masuk kategori ikhlas. Jadi sama, orang-orang yang melakukan tindakan apapun berharap surga itu bukan gak ikhlas. Masih masuk kategori ikhlas, walaupun tetap bukan yang tertinggi. Tapi ala kulli hal itu masih masuk kategori ikhlas. Jadi jangan kemudian nanti kita menjelekkan atau merendahkan orang-orang yang masih berharap surga, jangan. Wa qabihan bin alim ayatakallama fi hukmi ba'dil wajibat aw fadha'il khairat aw syai'in minal muharramat. Sebuah hal kejelekan, hal yang buruk bagi seorang alim kalau dia berbicara terkait hukum sebuah kewajiban atau keutamaan sebuah kebaikan, atau sedikit atau hal yang terkait dengan sebuah hal yang haram. Fa idza tuliba ba'inda dzalika bi dzikri ba'dhi ma warada 'anillahi wa 'an rasulih fi dzalikal amr lam yaqdir an yurida syai'an fi dzalik. Yang kemudian kalau tanya apa dalilnya, apa hadisnya, apa ayatnya, dia enggak bisa jawab. Ini hal yang
aneh, hal yang buruk, hal yang nggak bagus bagi seorang alim. Jadi dia harus tahu. Ya. Dia harus tahu ini dalil Al-Qur'annya begini, dalil sunnahnya begini. Ya. Maka kemudian kita kalau di kitab fikih biasanya begitu. Kitab fikih kan biasanya ketika nyebut satu bab ya disebutkan bahwa asalnya adalah Quran, ayat ini, hadisnya begini. Kemudian kalau ada ijma ya ijma. Ya. Baru kemudian jelaskan soal syarat rukunnya dan lain sebagainya. Itu supaya mantap ya. Orang juga tahu bahwa ketika saya melakukan ini ya ada dasarnya, bukan asal-asalan, bukan ikut-ikutan. Wa sudurul mu'minin innama tansyarihu bi kalamillahi ta'ala wa bi kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Imam Haddad ya, hatinya orang-orang mukmin itu akan tansyarihu ya, terbuka lebar saat mendengarkan kalamnya Allah maupun kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi tatma'innu qulubuhum wa tantahidu himamuhum. Yang dengan hal tersebut nanti ya himmahnya semangat mereka akan bangkit, yang kemudian juga hatinya pun tenang. Karena dia tahu bahwa ini saya melakukan ini karena ada anjurannya, ada dalilnya. Ya. Semangat dia untuk untuk mengikuti langkahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Fata'ammal hadzal jumlah, maka renungi ya 3 hal ini ya, yang harus dipunyai, dimiliki oleh seorang alim sebelum dia ngajak orang lain. Ya, jangan sampai dia ditanya nggak bisa jawab. Ya. Wa ahsin nadhara fiha ya, baguskan atau perbaiki pandangan atau renunganmu dalam hal tersebut. Wa khudh min hadhil ulumi thalathah qadran shalihah. Yang kemudian setelah tahu itu kebaikan dari 3 ilmu ini, maka ambillah qadran shalihah, kadar yang cukup, yang yang enggak terlalu sedikit tapi juga enggak kebanyakan. Karena kalau kebanyakan untuk kayak seperti kita mungkin sudah udah lemot otaknya. Maka ya, terutama hal yang wajib dulu. Yang wajib dulu. Wa hiya ilmul ahkamidz zahirah minal ibadat wal muamalat, yaitu ilmu terkait dengan hukum-hukum dari sisi zahir, ya, dari mulai ibadah dan juga muamalat. Ya. Wa ilmul umur batinah minal akhlaq wa awsafil qulub, dan juga ilmu terkait dengan akhlak. Ya, bagaimana berinteraksi dengan baik, bagaimana menjaga hati dari hal-hal yang enggak bagus. Wa ilmul wa'di wal wa'id, ya, dan juga ilmu atau pengetahuan tentang ancaman maupun janji Allah Subhanahu wa taala. Wa ani bihi ma warada 'anillahi wa rasulihi fi fadli ta'at wa huwa al-wa'd wa iqabi sayyi'at wa huwa al-wa'id. Itu terkait hal-hal yang Allah janjikan terkait sebuah ketaatan maupun Allah ancam ya, Allah berikan ancaman terhadap hukuman untuk hal-hal yang buruk. Ya, al-wa'du wal wa'id. Wa yanbaghi wa yata'akkadu 'ala ahli al-'ilmi an yubalighu fi nashrihi wa idha'atihi wa badlihi wa ta'limihi li jami'il muslimin. A'ani al-'ilman al-'am an-nafi' 'ilmuhu li kulli ahadin min ahli Islam. Ya, kemudian setelah itu kata Imam Haddad, kalau sudah punya 3 bekal ini baru sebarkan. Ya, jangan pokoknya saya dengar begini. Ya, enggak tahu detailnya enggak tahu. Enggak, seorang alim yang betul-betul yang dia niat untuk ngajak orang, dia niat untuk dakwah, ya, maka harus punya bekal 3 ini. Ya, sekali lagi ilmu zahir terkait hukum ya, wajib atau haram atau misalnya makruh atau sunnah atau mubah. Yang kemudian ilmu akhlak, ya, karena setiap orang itu kan ini menarik karena akhlak ini penting karena banyak orang yang tidak menerima, kadang-kadang tidak menerima sesuatu kebenaran kalau dia lihat orang yang ngomong akhlaknya tidak baik. Ya. Kalau dia lihat akhlak yang ngomong orangnya nggak baik. Jadi dan itu ada banyak kasus di mana disebutkan dikisahkan bahwa di masa Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu itu beliau ya, kalau punya majelis itu nanti pasti beliau nyuruh, ada ulama-ulama yang hadir kan, setiap ulama disuruh untuk berdiri untuk ngasihkan mau'idhah. Terus berdiri lagi ganti mau'idhah sampai berapa orang, kemudian tidak ada yang nangis di kisah itu, nggak ada yang nangis. Jadi kemudian ketika Syekh Abdul Qadir berdiri, ya, kata di kisah itu sebutkan bahwa ketika beliau baru mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu semua orang yang hadir sudah nangis. Semua yang hadir sudah nangis. Saat beliau ditanya, "Wahai Syekh, kenapa kok bahasa kita jenengan kok bisa sampai seperti itu?" Ya, bagaimana jenengan cuma salam aja orang bisa nangis. Ya, bahkan disebutkan bahwa cuman ngomong ittaqullah, bertakwa kepada Allah, orang sudah nangis. Sementara para ulama-ulama yang lain itu enggak seperti itu. Ya, para hadirin juga adem-adem aja. Kata beliau, karena ketika saya mengucap ittaqullah, ya,
atau ketika saya mengucap salam, yang saya tujukan awal atau yang saya pikirkan dari omongan saya ini adalah bahwa omongan ini untuk saya, bukan untuk mereka, untuk saya. Sehingga ketika saya misalnya mengucap ittaqullah, ya, saya misalkan ngomong sama diri saya sendiri, wahai nafsuku, wahai diriku, jangan pernah menyalahi omonganmu. Maka dari pantulan itu yang kemudian para hadirin ini kemudian menjadi nangis karena terenyuh dengan apa? Dengan setiap kata-kata yang saya keluarkan. Jadi orang perlu akhlak di situ. Ya. Jadi bukan hanya sebatas ngomong A, B, C yang dia nggak mikirkan untuk dirinya sendiri. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sering atau ketika kalimat tadi tidak masuk ke diri orang itu kan secara langsung seakan-akan dia tidak mengamalkan. Karena ketika dia mengamalkan, ya harusnya kata-kata itu masuk ke dalam dirinya sendiri. Yang pertama maksudnya, baru kemudian ke orang lain. Ya, dan juga dari akhlak ini kemudian ya, adalah hikmah atau hikmah yang Allah Taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yaitu al-hikmah sebagai ulama menyebut bahwa hikmah ini adalah ya, mengajarkan melalui tindakan. Jadi bukan hanya ngomong. Kalau sudah bil hikmah baru kemudian wal mau'izatil hasanah. Ya, cara yang omongan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun sampai terjadi mujadalah, maka mujadalahlah, debatlah dengan yang baik. Jadi akhlak itu penting ketika mau dalam rangka menyampaikan ya ataupun juga dalam rangka mengamalkan ilmu. Maka kemudian akhlak ini perlu ditekankan oleh Imam Haddad sebagai salah satu hal dari tiga bekal yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang mau mengajak kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik kaum muslim, tidak terasa banyak ilmu yang kita dapatkan dan kita akan gali lebih dalam lagi setelah nada yang satu ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada.
Baik kaum muslim, kembali lagi bersama kami di 107,9 FM dan Radio Gol FM. Kaum muslim silahkan bila mana ada pertanyaan dilayangkan ke chatting WhatsApp 082133670000 atau telepon 0246746352. Habib tadi dibahas tentang setidaknya ada 3 bekal bagi seorang pendakwah: memahami ilmu zahir, memahami ilmu batin, dan mengetahui tentang janji atau ancaman dari Allah, seperti itu. Nah, kemudian tadi disebutkan di antara batin kita itu mungkin bagaimana cara mengobati hasad, mengobati takabur. Jadi kalau ada nih pengasuh pesantren, dia melihat pengasuh pondok pesantren yang lain, tapi dia kok santri sana lebih banyak dari punya saya gitu. Akhirnya dia kayak nggak terima seperti itu, Beb. Nah, ini obatnya seperti apa, Beb? Ya, di antara obat seperti itu ya yang paling menarik yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Syahrani di Tabaqat Sughra beliau ketika meneruskan salah seorang ulama di antara guru beliau namanya Syekh Ali Al-Khawas. Ali Al-Ajhuri itu siapa? Enggak, bukan, Bang. Saya lupa, pokoknya Al-Ajhuri. Itu sama. Jadi beliau suatu saat ini didatangi oleh para murid-muridnya sambil memperbandingkan antara beliau dengan orang lain. Iya. Muridnya bilang bahwa Syekh, si fulan ini sudah jadi misalnya jadi Goldi, si fulan ini majlisnya lebih banyak orangnya apa segala macam. Ya. Niatnya si orang yang ngomong ini ya, supaya Syekh ini terhasut ya, makan hasutan tadi, terus menjatuhkan orang lain. Nah, ini kemudian Syekh ini malah jawab. Ya, ini kata-katanya yang kemudian saya bilang ini harus dicatat dengan tinta emas. Beliau bilang bahwa laula yalik ma'atahu Allahu dzalik. Kalau orang itu enggak layak, Allah nggak akan ngasih hal seperti itu ke orang tadi. Jadi menekan nafsu kita dengan memberikan statement, mindset bahwa ketika Allah memberikan sesuatu kepada orang lain, berarti Allah menganggap bahwa orang itu sudah layak mendapatkan itu. Sementara saya yang belum dapat, berarti saya belum layak. Ya sudah selesai. Ya. Atau kalau bahasa Imam Haddad dalam qasidahnya, salah satu qasidah beliau menyatakan alladzi li ghairik la yasil ilaik. Alladzi li ghairik la yasil ilaik, yang untuk atau menjadi jatahnya orang lain enggak bakal nyampe ke kau. Walladzi qusim lak hasilun ladaik. Tapi kalau sudah bagian tadi jatahmu pasti akan nyampe. Ya. Nah, kemudian di bait terakhir beliau menyatakan layak suruh hamuk maqudir yaku. Jangan banyak sumpah, yang ditakdirkan pasti akan terjadi. Jadi mungkin itulah. Jadi diantaranya adalah memberikan mindset bahwa yaitu mungkin sudah layak Allah berikan itu, ya sudah berarti Allah berikan. Sementara saya belum layak. Atau kita meyakini bahwa ya itu sudah takdir. Ya, Allah berikan kepada orang lain sementara saya nggak dapat, ya sudah. Ya. Jadi paling nggak 2 cara itulah. 2 cara itu yang bisa menghilangkan hasud ataupun iri dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Oke, berarti kalau itu kan sesama ulama hasadnya gitu ya. Kalau tetangga punya mobil mewah, rumah baru, nah itu jawabannya seperti tadi, Bib, ya. Seperti tadi, ya. Kemudian ini ada pertanyaan, Bib, dari Ibu Trisni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin bertanya, bolehkah seorang wanita di dalam kamar tanpa hijab membaca Al-Quran di aplikasi HP sambil berbaring? Mohon penjelasannya. Suwun. Jadi untuk membaca Al-Quran sebenarnya tidak ada syarat rukun yang pasti, nggak ada. Yang jelas dalam membaca memang harus tartil. Yang kemudian ketika mau membaca juga harus suci dari hadas besar. Jadi kalau cuma punya hadas kecil masih boleh baca, yang nggak boleh kan menyentuhnya. Jadi nggak ada masalah. Jadi berarti cuma syarat berarti kalau bisa dibilang syarat rukunnya baca Quran cuma 2. Jadi suci, tartil dalam membacanya, kemudian suci dari hadas besar. Artinya dia nggak junub, nggak haid, orang istihadhah. Orang sebenarnya nifas. Ya. Dan juga nggak nifas, berarti sudah boleh untuk membaca Al-Quran yang dalam membaca tadi juga harus tartil atau harus sesuai dengan tajwidnya. Lebih dari itu, apakah dia mau pakai kerudung atau lepas kerudung atau misalnya nggak pakai sama sekalipun, itu bukan kewajiban. Memang itu adabnya. Adab membaca Al-Quran. Sama kayak doa itu kan sebenarnya nggak ada kewajiban. Ya harus kayak wajib setelah sholat atau wajib, nggak ada. Tapi ada adabnya, ada tata keramanya.
Ya diantaranya nanti nyari waktu-waktu yang mustajab, nanti menghadap kiblat Iya. dalam keadaan suci. Itu adab-adab doa yang juga bisa diterapkan dalam adab-adab membaca Al-Qur'an. Oke. Wallahu a'lam. Nah, kalau semisal laki-laki nih Bib, dia mau baca kitab tapi badannya gerah gitu. Akhirnya dia sawangan di rumah gitu tanpa baju. Tanpa baju. Nah, baca kitab itu apakah boleh Bib? Iya sama. Sama, ya? Kalau kitab kan juga bisa kita kategorikan di bawahnya Al-Qur'an kan. Iya, Kalau Al-Qur'an aja dalam kondisi telanjang aja boleh, maka kita pun juga enggak sama aja. Cuman itu tadi ya, itu enggak adab gitu aja. Ya. Sama seperti baca kitab misalnya Nasuh Diniyah, Pakai celana pendek gitu. dalam kondisi pakai celana pendek, enggak pakai baju, ya kurang adab aja. Kurang adab karena yang di kontennya kan konten keilmuan, agama dan lain sebagainya. Tapi kalau kewajiban mutlak setahu saya enggak ada. Jadi tinggal kita cari yang adab-adab itu aja ya, yang semaksimal mungkin dilakukan. Oke. Allah Allah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Irfan. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita kurban bersama yang bukan mahram kita? Apakah boleh? Kurban bersama dengan maksudnya sapi gitu, urunan gitu. Ya, sapi urunan. Ya, boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Boleh-boleh aja. Siapapun satu sapi atau satu onta ya untuk tujuh orang. 7 orang ini nggak harus siapapun bisa. Boleh ya. Boleh untuk urun. Cuman jangan jangan kemudian nanti mikirnya kayak wah nanti naik sapinya bareng-bareng enggak. Jadi para ulama menyebutkan bahwa dalam riwayat disebutkan bahwa azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Ya gemukkan ya hewan kurban kalian karena nanti akan menjadi tunggangan untuk melewati sirat. Jadi disebutkan oleh para ulama termasuk diantaranya adalah Al-Qadhi Ibnu Arabi. Al-Qadhi Ibnu Arabi dalam syarah Sunan Tirmidzi beliau menyebutkan bahwa hadis ini dhaif. Ya, karena ada jalur salah seorang di jalur itu di sanad itu yang dinyatakan sebagai dhaif banget. Tapi kemudian Imam Haramain menafsirkan bahwa maknanya adalah maknanya dua ya. Yang pertama memang betul-betul sebagaimana riwayat tadi kurban menjadi hewan kurban menjadi tunggangan. Atau ada makna yang kedua itu hanya kiasan tentang mudahnya orang yang berkorban untuk melewati sirat. Dimudahkan ya. Dimudahkan. Jadi jangan kemudian wah ini kalau saya urunan sapi 7 nih berarti nanti kalau di akhirat nanti tunggangannya satu sapi ditunggangi 7 orang. Enggak begitu juga gitu loh. Karena bisa jadi makna yang kedua ini yang dimaksud oleh dalam hadis tadi. Toh hadis tadi juga disebutkan oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif sekali. Jadi ya bisa dipakai silahkan tapi pemaknaannya jangan mentok cuma di satu aja. Ya, karena bisa jadi sebagaimana disebutkan tadi Imam Haramain punya dua makna. Yang pertama memang betul-betul jadi tunggangan atau yang makna yang kedua itu adalah kiasan. Ya, tentang mudahnya orang tadi untuk melewati sirat. Ya, Allah alam. Nah, itu tunggangan pada zaman dulu mungkin unta ya, gitu ya. Pada zaman dulu. Sekarang orang mikirnya Ferrari atau mungkin ada macam-macam lah sekarang. Jadi itu bermakna tidak hanya ditafsirkan dengan tekstual semata seperti hanya itu. tafsir tunggal. Ya, tidak tafsir tunggal. Selanjutnya ada lagi tadi itu tentang ancaman dan pahala janji. Nah, bagi seorang ulama gitu Bib, kalau ilmu zohir itu bisa didapat di kitab-kitab. Nah, kalau yang ancaman dan tadi itu janji itu kira-kira di kitab apa Bib? Banyak kan? Banyak ada banyak kitab yang kemudian kita kenal dengan kitab At-Targhib wa Tarhib. Dan itu ada banyak. Yang paling masyhur tentu kitab At-Targhib wa Tarhib karangannya Al-Hafidz Al-Mundhiri. Yaitu kalau enggak salah sekitar 4 jilid enggak salah. At-Targhib wa Tarhib itu ya. At-Targhib karangnya Imam Al-Mundhiri. Atau yang paling masyhur di kalangan kita jelas Riyadhus Shalihin. Itu sudah orang baca Riyadhus Shalihin itu insyaallah sudah cukup saya bilang. Karena Riyadhus Shalihin di Imam Nawawi memang betul-betul menyarikan ya banyak targhib ya hadis-hadis yang terkait dengan janji-janji Allah, buat tarhib dan ancaman-ancaman Allah ataupun Nabi itu dalam sebuah kitab khusus dan beliau cari yang paling sahih sanadnya. Jadi Riyadhus Shalihin itu sudah yang menurut saya pribadi sudah cukup. Itu baca sanadnya sahih semua ya. Bisa dibilang nyaris semuanya sahih. Kalaupun tidak sahih semua ya pasti sedikit di bawah sahih lah. Karena beliau memang mencarakan seperti itu. Dan kemudian yang menarik juga di Riyadhus Shalihin beliau selalu mengawali di setiap bab dengan ayat Quran. Dalam bab yang sama. Misalnya terkait dengan sholat. Beliau awali dengan ayat Quran terkait dengan sholat. Ya. Nanti baru hadis-hadisnya.
Ini sebab misalnya hasud diawali dengan apa? Dengan ayat Quran, baru kemudian hadis. Itu kayaknya sudah cukup lah orang baca Riyadhus Shalihin, mempelajarinya, memahaminya untuk apa? Jaga hatinya dan juga semangat dalam melakukan kebaikan, insya Allah sudah cukup. Wallahu a'lam. Baik kaum muslim, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, dan untuk menambah keberkahan majelis kita di sore kali ini, kita mintakan doa dari guru kita Habib Muhammad Tiarudin. Sekali. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Amin ya Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutr untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal 'uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Afu minkum. Demikian kaum muslim, terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Saya Hilal mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.